sampah masyarakat. Kau tampak cantik, waktunya kamu pindah dan bekerja ya. Diadaptasi dari novel yang berjudul sama, karya Han Gagas, sutradara film Anggi Umbara. Film ini menceritakan tentang perjalanan cinta sepasang insan yang mengalami gangguan jiwa. Film balada sepasang kekasih gila diawali dengan Jarot yang diperankan oleh Denny Sumargo dalam ruang isolasi sebuah rumah sakit jiwa. Sementara Lastri, yang diperankan oleh Sarah Fajira, diolok-olok dan dilempari batu oleh anak-anak dan diteriaki gila. Saat sedang berjalan, Lastri diculik oleh 3 orang pria tak dikenal. Lastri lantas dibawa ke sebuah rumah dan di situ Lastri diikat lalu diperkosa secara bergilir. Saat semua penculik tidur, Lastri lantas mencoba melepaskan diri, lalu mengikat para pria itu. Lastri pun menemukan sebuah gunting, dan dia gunakan untuk memotong alat vital pria tersebut, lalu menusuk salah satunya. Tak lama warga pun datang dan Lastri pun dimasukkan ke penjara karena kejadian itu. Jarot yang dulunya dikenal sebagai komunis ber-IQ rendah itu, terlihat sedang bercanda dengan sesama pasien di rumah sakit jiwa. Jarot pun lantas dikeluarkan dari rumah sakit itu karena dianggap telah sembuh. Kembali ke Lastri yang berada dalam penjara. Lastri dikunjungi wanita tak dikenal dan membebaskannya. Wanita ini berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah suruhan Tante Lisa yang adalah teman dari ibunya. Lastri pun diajak ke rumah Tante Lisa. Lastri didendani dan dirawat di sana. Namun, Lastri justru dijadikan seorang pelacur oleh Tante Lisa. Lastri pun terpaksa melayani para lelaki hidup belang itu. Jarot yang tidak mempunyai tempat tinggal berinisiatif untuk memulung botol dan barang bekas di sekitarnya. Di malam hari karena kelelahan, Jarot pun tidur di depan sebuah toko. Saat sedang tertidur, datang seorang pria yang mengambil barang bekas yang sudah dikumpulkan olehnya. Jarot yang kelaparan berjalan ke sana kemari, namun tidak ada satu orang pun yang memberinya makan. Jarot pun akhirnya memakan makanan yang dibuang ke tempat sampah. Ya, namanya juga orang gila ya. Jarot tetap bahagia dengan kondisinya, walau dalam lubuk hatinya dia merasa sangat sedih. Di pagi harinya, Jarot berjalan dan bernyanyi lagu Indonesia Raya dengan gembira yang diikuti oleh anak-anak di sekitarnya. Malamnya, saat Jarot sedang tertidur dalam tenda buatannya, datang para anggota Satpol PP melakukan razia. Jarot pun lantas diusir. Di sisi lain, Lastri yang sudah tidak sanggup dengan pekerjaannya mencoba untuk melarikan diri. Naasnya Tante Lisa dan anak buahnya melihat Lastri di jalan, lantas menangkapnya. Jarot yang mendengar teriakan Lastri mencoba membantu. Dalam benak Jarot, menyelamatkan satu umat manusia itu sama halnya menyelamatkan 1000 umat manusia. Itulah pesan bapaknya yang dia ingat. Jarot lantas menggendong Lastri yang sudah lemah ke sebuah mobil pick-up. Jarot yang lemas dan kelaparan pergi meninggalkan Lastri untuk mengambil barang-barangnya. Jarot pun kembali dipukuli oleh anak buah Tante Lisa yang kembali ke tempat itu. Lastri yang terbangun dan belum sadar mobil itu berjalan, kemudian membayangkan Jarot yang sudah menolongnya. Saat Jarot kembali, ia kaget karena mobil di mana ia menaruh Lastri sudah tidak ada. Lastri pun baru tersadar, ia bingung entah kemana dia dibawa pergi. Jarot pun kembali menyusuri jalanan. Dia yang kelaparan mempertanyakan kenapa tidak ada satu orang pun yang menolongnya dan memberi makan. Dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karena terlalu lemah, Jarot pun terjatuh. Jarot berhalusinasi, ia bertemu bayangannya sendiri yang adalah hamba Tuhan. Bayangan itu memberi pesan kepadanya agar ia lebih dekat dengan Tuhannya. Bayangan itu pun lalu hilang. Masih di halusinasinya, Jarot berada di sebuah tempat yang indah dan tidak ada manusia. Hanya ada dia dan tumbuhan yang bisa memberinya makan. Setelah melanjutkan perjalanannya, Jarot bertemu dengan Lastri di sebuah pemakaman yang terbengkalai. Mereka pun akhirnya tinggal di pemakaman itu. Jarot mengungkapkan perasaannya kepada Lastri dan mengajak Lastri untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Mereka pun saling bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Saat sedang bercengkrama, Jarot menemukan banyak buku milik Lastri. Ternyata Lastri suka membaca. Lastri sebenarnya tidak terlalu gila dan masih bisa mengontrol kewarasannya.
Lastri bertanya kepada Jarot tentang ajakannya untuk menikah. Jarot pun masih mau menikahi Lastri, walau masa lalu Lastri adalah seorang pelacur. Mereka pun lalu mendatangi seorang pemuka agama untuk menikahkan mereka. Meski tidak ada satupun wali, mereka tetap dinikahkan dengan syarat dari Pak Yai agar mereka menjalankan perintah agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun akhirnya sah dan menjadi sepasang suami istri, dan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Di pagi harinya, datang beberapa orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat itu, karena akan dibangun sebuah pertokoan di situ. Lastri pun menolak untuk pergi karena ia menganggap pemakaman tidak bisa digusur. Jarot pun datang menghampiri Lastri yang sedang menangis. Lastri pun menceritakan semua yang telah terjadi. Keesokan harinya, orang-orang itu pun datang lagi membawa beberapa preman dan memukuli Jarot. Salah satu dari preman tersebut lantas memerkosa Lastri. Sebenarnya, Lastri itu sudah mengandung anak dari Jarot, dan karena kejadian itu, Lastri pun lantas keguguran. Dan terlihat keluar segumpal darah dari kemaluan dan Lastri. Film pun selesai. Itulah ringkasan film Balada Sepasang Kekasih Gila. Nantikan film-film selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.